Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Senin 8 Juni 2026. Dengan berita utama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk pemerintah Provinsi NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Warta berita selengkapnya disampaikan Angela Bud. Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Pendengar RRI, informasi pertama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli. Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Lektor Infanteri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten ND Sabtu 6 Juni 2026. Lektor Infanteri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND Heni Fitria Nugroho tiba di ND dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 ND. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere, Wakil Ketua DPRD ND Flavianus, Kapolres ND AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri ND Anak Agung Murah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 ND. Dalam sambutannya, Lektor Infanteri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kita akan sinkronisasikan sama pemerintah daerah. Ada beberapa program ke depan yang akan kita bangun seperti ini, di mana operasi merah putih terus kita Kehadiran Lektor Infanteri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten ND. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPKRI Dr. Budi Pujono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPKRI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Meskipun hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliana Meleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama, cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rekor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1445 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora, Oepoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajak tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya disampaikan Alotani. 264 atlet yang terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari 28 tim. 264 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkap, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukahu mengatakan menghadapi PON ke-22 tahun 2028, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga. Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermensen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora, Oepoi, Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026. Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi tuan rumah PON ke-22 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas. Target kita khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KONI Nusa Tenggara Timur. Sanggup? 4 medali emas? Sanggup ya? Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal antar perguruan tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan disampaikan Kristian Dimau. Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Yermi Rutanda Febrian Jambi menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Yermi Jambi menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atambua Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Yermi Jambi menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton. Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh, tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TPU, dan Melaka. Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Pastinya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, tim koordinasi marriage counter Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memasang puluhan unit tempat sampah baru di ruang publik. Laporan disampaikan Ano Suarez. Tim Koordinasi Gerakan Marriage Encounter atau ME Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menyediakan puluhan unit tempat sampah baru di sejumlah titik ruang publik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning telah dipasang petugas untuk mengganti tempat-tempat sampah yang sudah mulai rusak dan memasang tempat sampah baru di belasan titik lainnya yang mana banyak terdapat aktivitas masyarakat. Pemasangan tempat sampah dilakukan di beberapa titik mulai dari Dekanat Malaka, Lapangan Umum Betun, Pasar Baru dan Pasar Lama, Masjid Al-Qodar, area perumahan Polres Malaka, hingga tempat wisata religi Gua Lourdes dan Mata Air Tubaki serta Pantai Motadikin. Anggota Gerakan Marriage Encounter Dekanat Malaka sekaligus petugas DLH Malaka Stefanus Dininahak menyampaikan pemasangan puluhan tempat sampah baru ini merupakan rangkaian kegiatan Jalan Sehat Nusantara yang diselenggarakan oleh Dekanat Malaka yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Kegiatan hari ini dari Marriage Encounter hari ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan penanaman tempat sampah. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka JSN Jalan Sehat Nusantara pas bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Di mana-mana saja? Unit itu tersebar di area Dekanat Malaka, di Lapangan Umum Betun, Gereja Ebenezer Betun, Pasar Abu dengan pasar Pasar Baru, masjid dengan masjid. Harapan Motadikin. Dengan adanya 20 unit di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemda Malaka dan gereja ini, masyarakat diharapkan untuk semakin sadar membuang sampah pada tempatnya dan diajak untuk bersama-sama berupaya mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih di ruang publik. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Awut mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.